Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Laporan Keberlanjutan pada mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama yakni saya sendiri, Nikade Septian Dwi Laksmi dengan NIM 20170511195 selaku moderator. Kemudian yang kedua ada Ketut Agus Masurya Dinata dengan NIM 20170511215. Yang ketiga ada Igede Windu Segara dengan NIM 20170511206. Dan yang terakhir ada Ketut Argaswandari dengan NIM 20170511196. Adapun submateri pada laporan keberlanjutan ini yang kami angkat ada 3. Yang pertama ada pengertian laporan keberlanjutan, kemudian yang kedua prinsip-prinsip dari laporan keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu pengungkapan standar GRI GIPA. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya jelaskan, yakni pengertian dari laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan untuk melaporkan kinerja perusahaan yang bertujuan berbagi tindakan dan hasil tanggung jawab sosial perusahaannya. Laporan keberlanjutan ini juga disebut dengan Sustainability Report. Laporan ini mencakup 3 aspek utama, yakni aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada Windu Segara, Agus Masurya Dinata, dan Argaswandari, saya persilakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Agus Masurya Dinata dengan NIM 20170511215. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Septian Dwi Laksmi. Untuk selanjutnya ada komponen laporan keberlanjutan. Beberapa komponen yang perlu dimasukkan ke dalam sebuah laporan keberlanjutan, di antaranya yang pertama, pernyataan oleh CEO mengenai visi dan motivasi ditulisnya laporan keberlanjutan. Yang kedua, struktur tata kelola organisasi dan model bisnis perusahaan. Yang ketiga, konteks keberlanjutan atau analisis SWOT. Yang keempat, terinspirasi oleh analis SWOT atau penilaian dampak untuk mengidentifikasi dampak negatif atau resiko organisasi dan bisnis tersebut. Yang kelima, identifikasi masalah yang dihadapi para pemangku kepentingan. Yang keenam, analisis materialitas. Yang ketujuh, tinjauan kerja dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, strategi keberlanjutan yang dibuat dengan gambar dan cerita menarik dengan tujuan motivasi karyawan. Selanjutnya ada manfaat laporan keberlanjutan. Beberapa manfaat dari laporan keberlanjutan diantaranya: yang pertama, meningkatkan kinerja keberlanjutan. Yang kedua, meningkatkan manajemen risiko dan komunikasi investor. Yang ketiga, melibatkan dan meningkatkan hubungan para pemangku kepentingan. Yang keempat, memotivasi dan melibatkan karyawan. Yang kelima, kredibilitas sebagai warga korporasi yang berkomitmen dan efektif. Yang keenam, memperkuat manajemen data internal dan sistem laporan. Yang ketujuh, meningkatkan strategi keberlanjutan dan pemilihan indikator serta target kinerja. Yang terakhir, tolak ukur keberlanjutan kinerja terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, ada aturan dan referensi laporan keberlanjutan. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keberlanjutan akan menggunakan standar pelaporan sebagai acuan pembuatan laporan. Standar pelaporan yang sering digunakan yaitu standar GRI atau Global Reporting Initiative, yang merupakan organisasi internasional yang mempromosikan panduan pembuatan laporan keberlanjutan atau Sustainability Report pada tahun 2001 dan diperbarui hingga saat ini. Berikut
merupakan aspek yang harus ada pada laporan keberlanjutan versi GRI. Yang pertama, ekonomi atau yang disebut performance indicator. Ada pembagiannya, yaitu ada 3. Yang pertama ada economic performance aspect, yang kedua ada market existing aspect, dan yang ketiga ada indirect economic effect aspect. Untuk yang kedua, performance indicator, yaitu pembagiannya yang pertama raw material aspek, yang kedua energi aspek, yang ketiga water aspek, yang keempat biodiversity aspek, yang kelima emissions, effluence, dan waste aspek, yang keenam compliance aspek, yang ketujuh transport aspek, dan yang terakhir overall aspek. Untuk yang ketiga ada labor performance indicators. Jadi pembagiannya yang pertama ada employment aspect, yang kedua management relation aspect, yang ketiga occupational health dan safety aspect, yang keempat training dan education aspect. Selanjutnya ada society performance indicators. Yang pertama ada community aspect, yang kedua ada corruption aspect, yang ketiga ada public policy aspect, yang keempat ada anti-competitive behavior aspect, dan yang kelima ada compliance aspect. Dan untuk yang keenam ada human rights performance indicators, dan yang terakhir ada product responsibility performance indicators. Laporan keberlanjutan atau sustainability report utamanya digunakan sebagai pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat luas atas tindakan dan dampak yang ditimbulkan oleh program perusahaan. Laporan ini merupakan laporan yang tidak diwajibkan ada pada setiap perusahaan. Namun sering perkembangan zaman, keberadaan laporan ini menjadi hal yang populer dan diwajibkan ada pada setiap perusahaan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Egy Dewi Nusudara dengan NIM 20170512, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip laporan keberlanjutan. Nah, prinsip-prinsip laporan keberlanjutan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama prinsip sustainability report untuk menentukan isi laporan, dan yang kedua adalah prinsip sustainability report untuk menentukan kualitas laporan. Baik, prinsip yang pertama mengenai sustainability report untuk menentukan isi laporan dapat dibagi kembali menjadi 4, yaitu yang pertama adalah inklusivitas pemangku kepentingan organisasi. Nah, pemangku kepentingan dapat mencakup orang-orang yang berinvestasi dan mereka yang memiliki hubungan atau bentuk lain dalam organisasi. Mereka akan diidentifikasi oleh organisasi mengenai bagaimana tanggapan organisasi terhadap harapan dan kepentingan wajar dari pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam menyiapkan laporan. Nah, yang kedua itu mengenai konteks keberlanjutan. Laporan harus menyiapkan kinerja organisasi, kontribusi organisasi yang sudah dilakukan atau kontribusi yang akan dilakukan di masa mendatang terhadap kondisi, tren ekonomi, sosial, serta lingkungan dalam tingkat lokal maupun global. Nah, yang ketiga adalah materialitas. Aspek yang harus mencakup isi laporan yang pertama mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi, atau yang kedua mempengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan secara substansial. Dan yang keempat itu adalah kelengkapan. Suatu laporan mencakup aspek material dan boundary, terutama dalam dimensi cakupan, batasan, dan waktu.
Untuk memudahkan pemangku kepentingan memiliki kinerja organisasi dalam periode pelaporan, sehingga dapat diketahui apakah penyajian informasi tersebut wajar dan sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu mengenai sustainability report untuk menentukan kualitas laporan. Nah, untuk mencapai penyajian laporan yang tepat, persiapan informasi laporan harus konsisten dengan prinsip-prinsip ini. Kualitas informasi merupakan hal yang sangat penting agar dapat dibuat asesmen kinerja yang logis, serta pengambilan tindakan yang tepat oleh pemangku kepentingan. Nah, adapun prinsip-prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi. Informasi yang dilaporkan harus akurat dan terperinci bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelaporan. Keakuratan suatu laporan bervariasi, yakni menyesuaikan sifat informasi dan pengguna informasi tersebut. Yang kedua adalah keseimbangan, di mana informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif, atau memberi gambaran objektif mengenai kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kejelasan. Informasi yang dilaporkan harus jelas agar dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan mengenai aktivitas organisasi. Yang keempat adalah keterbandingan. Organisasi pelaporan harus memilih, mengumpulkan, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja pada periode pelaporan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi di masa lalu terhadap tujuan serta terhadap kinerja organisasi lain. Yang kelima adalah keandalan. Organisasi pelaporan harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkap pengguna informasi dan proses dalam persiapan laporan agar dapat diuji. Hal tersebut akan menentukan kualitas serta materialitas informasi. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Laporan harus dibuat dengan teratur atau menggunakan jadwal sehingga informasi atau laporan akan tersedia tepat waktu dan para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan dengan tepat. Baik, sekian materi yang kedua mengenai prinsip-prinsip akuntansi pelaporan keberlanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu pengungkapan standar GRI G4. Nah, pengungkapan standar GRI G4 ini terdiri dari dua jenis, di antaranya pengungkapan standar umum dan pengungkapan standar khusus. Untuk yang pertama yaitu pengungkapan standar umum. Nah, pengungkapan ini berlaku untuk semua organisasi yang menghasilkan laporan keberlanjutan. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi 7 bagian, yaitu strategi dan analisis, profil organisasi, aspek dan batasan utama yang diidentifikasi, hubungan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, dan etika, serta integritas. Yang pertama yaitu strategi dan analisis. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam laporan. Kemudian yang kedua, ada profil organisasi. Nah, pengungkapan ini merupakan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam pedoman. Kemudian yang ketiga, ada aspek material dan boundary teridentifikasi. Nah, pengungkapan ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konten laporan, aspek material dan boundary teridentifikasi ini, serta pernyataan ulang. Kemudian yang keempat, hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Kemudian yang kelima, ada profil laporan. Pengungkapan ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh assurance eksternal.
Kemudian yang keenam ada tata kelola. Nah, pengungkapan ini akan memberikan gambaran keseluruhan tentang struktur tata kelola dan komposisinya. Kemudian peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi organisasi. Kompetensi dan evaluasi kinerja Badan Tata Kelola tertinggi. Peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam manajemen risiko. Kemudian peran Tata Kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Kemudian peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Remunerasi dan intensif. Kemudian yang terakhir ada etika dan integritas. Nah, pengungkapan ini merupakan gambaran keseluruhan tentang nilai, prinsip, standar, dan norma di organisasi, mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum, kemudian mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas. Baik, selanjutnya ada pengungkapan standar khusus. Pedoman ini mengklasifikasikan pengungkapan standar spesifik ke dalam 3 kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk yang pertama, kategori ekonomi. Aspek keberlanjutan ekonomi mengacu pada dampak organisasi terhadap situasi ekonomi para pemangku kepentingannya dan sistem ekonomi lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi mewakili aliran modal antara kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari suatu organisasi di semua bidang. Yang kedua, kategori lingkungan. Aspek keberlanjutan lingkungan terkait dengan dampak organisasi terhadap sistem alam yang hidup dan tidak hidup seperti tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan mencakup dampak yang terkait dengan input dan emisi. Ini termasuk keanekaragaman hayati, transportasi, dampak yang terkait dengan produk dan layanan, serta kelestarian lingkungan dan biaya. Kemudian yang terakhir ada kategori sosial. Nah, aspek keberlanjutan sosial berkaitan dengan dampak pada sistem sosial di mana sebuah organisasi berada. Kategori sosial termasuk subkategori seperti praktek kerja dan kenyamanan kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Sebagian besar konten dalam subkategori didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengungkapan standar GRI G4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya yakni laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan secara berkala untuk melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Dalam pelaporan keberlanjutan tentu saja berisikan prinsip-prinsip dan diperlukan suatu pedoman. Pedoman yang digunakan yakni GRI G4 sebagai panduan dalam menyusun laporan keberlanjutan tersebut. Dalam GRI G4 berisikan standar umum yang terdiri dari 7 bagian, yakni strategi dan analisis, profil organisasi, aspek dan batasan utama yang diidentifikasi, hubungan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. Sedangkan standar khusus berisikan standar spesifik ke dalam 3 kategori, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, dengan demikian, pelaporan keberlanjutan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk membantu dalam mengukur kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengelola perubahan secara efektif. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materinya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.